Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selma Fadila, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Munawarman, angkatan tahun 2019. Jadi pada video ini saya membawakan tutorial praktikum mikrobiologi mengenai pewarnaan bakteri dan jamur. Jadi harap disimak ya. Next. Ya, jadi pada video ini pertama saya akan membahas mengenai tujuan umum dari pewarnaan. Lalu pada masing-masing pewarnaan baik bakteri maupun jamur, saya akan membahas jenis dan prinsip pewarnaan, alat dan bahan yang digunakannya, tahap pengerjaannya, dan interpretasi hasilnya. Next. Ya, jadi di sini ada tujuan umum pewarnaan, yaitu untuk mempermudah bentuk jasad baik bakteri, ragi maupun fungi. Yang kedua, untuk memperjelas ukuran dan bentuk jasad. Yang ketiga, melihat struktur luar dan jika memungkinkan struktur dalam jasad. Dan keempat, melihat reaksi jasad terhadap pewarnaan yang diberikan sehingga sifat-sifat fisik dan kimia dapat diketahui. Next, pewarnaan bakteri. Ya, jadi pewarnaan bakteri sendiri memiliki 3 jenis ya. Jadi yang pertama ada pewarnaan sederhana, yang kedua ada pewarnaan diferensial yang terbagi lagi menjadi pewarnaan gram dan pewarnaan tahan asam, dan yang ketiga ada pewarnaan khusus. Di sini saya lebih menekankan kepada pewarnaan sederhana, pewarnaan gram dan juga pewarnaan tahan asam. Nah, yang pertama pewarnaan sederhana yaitu untuk melihat morfologi atau bentuk dari bakteri. Dan pewarnaan sederhana ini hanya menggunakan satu macam zat warna saja, jadi bisa menggunakan metode blue atau karbonfluksin atau kristal violet. Yang selanjutnya ada pewarnaan gram, membagi dua jenis bakteri, yaitu bakteri gram positif yang akan terwarnai ungu dan bakteri gram negatif yang akan terwarnai merah. Penggunaan komponen dinding selnya. Di sini ada gambar yang membedakan antara bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Jadi pada bakteri gram positif peptidoglikannya banyak, lalu pada bakteri gram negatif ini peptidoglikannya sedikit, itulah yang membedakan ya. Lalu pewarnaan gram ini menggunakan 4 jenis zat pewarna, yaitu kristal violet sebagai pewarna primer, lalu iodin, lalu alkohol sebagai depolarisasi, dan safranin sebagai zat warna penutup. Next, ada pewarnaan tahan asam agar dapat mengetahui sifat tahan asam bakteri karena adanya asam mikolat pada dinding sel sebanyak 50% dari lipid. Jadi pewarnaan tahan asam ini ditujukan untuk bakteri yang memiliki konsentrasi lipid tinggi sehingga warna. Karena sukar menyerap warna inilah digunakan zat warna khusus, yaitu karbonfluksin. Dan yang ketiga ada pewarnaan khusus. Di sini saya hanya secara singkat saja. Jadi untuk melestari tertentu pada bakteri seperti endospora, flagel, nukleus, metakromati atau granula inklusi sitoplasma dari bakteri. Next. Di sini ada alat dan bahan dari pewarnaan bakteri baik dari pewarnaan sederhana, gram maupun tahan asam. Ya, yang pertama ada APD atau alat pelindung diri. Ini sangat penting, yang terdiri dari masker, handscoon dan juga jas lab. Karena penggunaan APD ini menghindarkan kita dari kontaminasi langsung bakteri maupun zat berbahaya yang lain. Lalu yang kedua ada objek glass, lalu ada OC bulat, ada bunsen, ada rak preparat dan juga pipet tetes. Dan selanjutnya ada biakan bakteri baik cair maupun padat. Lalu ada satu set zat pewarnaan yaitu kristal violet, iodin, alkohol dan safranin. Lalu ada methylene blue, ada karbonfluksin, ada minyak imersi, ada mikroskop cahaya dan juga aqueous atau air. Next, ada tahap pengerjaan dari pewarnaan bakteri. Yang pertama, saya akan membahas tahapan umumnya dulu, lalu akan ke tahapan yang terperinci. Jadi tahapan umum pewarnaan bakteri ini ada 3 ya, simple sebenarnya, yaitu yang pertama ada pembuatan olesan bakteri. Jadi tidak boleh terlalu tebal ataupun tipis. Lalu fiksasi. Jadi fiksasi ini bertujuan agar bakteri itu dapat melekat atau merekat pada objek glass, sehingga pada saat pengaliran dengan air tidak ikut terbuang. Jadi fiksasi ini dapat dilakukan dengan cara pemanasan di atas api bunsen atau dengan aplikasi bahan kimia seperti sabun, formalin, adrenol. Lalu yang ketiga pengaplikasian zat warna bisa tunggal atau lebih dari satu zat warna. Next. Ya, ini adalah tahapan terperincinya. Yang pertama, kita nyalakan api bunsen, lalu kita bersihkan objek glassnya dengan melewatkannya di atas api bunsen untuk menghilangkan kotoran dan lemak. Kemudian kita kasih label pada titik objek glassnya. Yang kedua, kita panaskan OC di atas api bunsen hingga membara, kemudian kita diamkan hingga dingin agar dapat digunakan. Nah, jadi inilah tahap sterilisasi
alat OC ya. Lalu yang ketiga, membuat sediaan pada objek glass dengan mengambil satu OC biakan bakteri, lalu kita sebarkan di atas objek glass, lalu kita keringkan, lalu kita fiksasikan di atas api bunsen sebanyak 2 atau 3 kali, lalu kita sterilkan lagi OC dengan memanaskan di atas api bunsen ya. Selanjutnya, pengaplikasian zat warna pada rak pewarnaan. Jadi karena sejenis pewarnaan itu menggunakan zat beda-beda, jadi saya pecah jadi satu-satu. Yang pertama, pewarnaan sederhana. Jadi dengan cara menuangkan atau penetesan dengan pipet tetes satu jenis zat warna saja, yaitu bisa menggunakan karbofluksin selama 15-30 detik, atau menggunakan kristal violet 20-60 detik, atau methylene blue 1-2 menit. Kemudian kita cuci dengan air mengalir secara perlahan lalu dikeringkan. Selanjutnya untuk pewarnaan gram, yang pertama kita tuangkan kristal violet, kita biarkan selama 1-2 menit, lalu kita cuci dengan air mengalir secara perlahan. Yang kedua kita tuangkan gram skiodin atau lugol, lalu kita biarkan selama 1 menit, lalu kita cuci dengan air mengalir secara perlahan. Yang ketiga kita lunturkan dengan etil alkohol 95% beberapa detik saja sehingga tidak ada lagi zat warna ungu pada sediaan, lalu kita cuci dengan air. Setelahnya yang terakhir kita tuang safranin selama 2 menit, lalu kita cuci dengan air dan kita keringkan. Nah ini pengaplikasian pewarnaan gram secara singkatnya. Jadi kita aplikasikan kristal violet yang pertama, yang kedua iodin, yang ketiga alkohol, lalu safranin. Nah jadi harap diingat setiap kita melangkah ke step selanjutnya diselingi dengan pengaliran dengan air mengalir secara perlahan ya. Next, jadi ada yang terakhir pewarnaan tahan asam dengan cara Zellnausen dengan menuangkan larutan karbofluksin lalu dilawatkan di atas nyala api sampai zat warna itu mengeluarkan asap, tetapi jangan sampai mendidih. Nah itu kita ulangi sebanyak 3 kali dan kita biarkan selama 5 menit. Setelah itu kita bilas dengan air mengalir, lalu kita lunturkan dengan alkohol, lalu kita cuci lagi dengan air mengalir. Setelah itu kita tuangkan dengan methylene blue selama 30 detik dan kita bilas dengan air mengalir lagi, dan yang terakhir kita keringkan. Nah, tahap yang kelima ini, setelah sediaan itu kering, kita bisa teteskan minyak imersi 1 tetes ya. Lalu kita bisa lihat di bawah mikroskop dengan pembesaran 1000 kali. Next, nah ini jadi hasilnya ya. Untuk pewarnaan sederhana, kita bisa melihat morfologi dari bakteri yaitu Coccus contohnya atau Bacillus. Lalu pewarnaan gram yang digambar di atas ini yang warna ungu itu adalah bakteri gram positif, sedangkan yang warna merah atau kepingan ini adalah gram negatif. Lalu ini adalah pewarnaan tahan asam yang warna pink ya, yaitu adalah bakteri yang tahan asam warna pink. Oke, selanjutnya pewarnaan jamur. Jadi pewarnaan jamur ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama pewarnaan dengan larutan COS 10% dan yang kedua pewarnaan dengan LPCB atau lactophenol cotton blue. Jadi pewarnaan dengan larutan COS 10% ini protein, lemak dan banyak polisakarida terlarut secara ekstensif dan jaringan terlihat jernih, tetapi misal dari kebanyakan fungsi tetap utuh dan dapat dilihat. Sedangkan pewarnaan dengan LPCB, zat warna tersebut akan mewarnai bagian sitoplasma dan menyebabkan bagian lingkungan sitoplasma berwarna biru terang sehingga dinding hifa dapat terlihat dengan jelas. Nah ini alat dan bahan dari pewarnaan jamur kurang lebih sama ya dengan pewarnaan bakteri, yaitu ada APD, ada object glass, tambahannya ada cover glass, lalu ada OC bulat, ada bunsen, ada pipet tetes, ada lactophenol cotton blue atau B, ada larutan COS 10%, ada kultur atau biakan dan mikroskop cahaya. Next, ini adalah tahap pengerjaan dari pewarnaan jamur. Jadi baik itu menggunakan LPCB atau COS, saya gabung ya di sini. Jadi yang pertama seperti pewarnaan bakteri, kita nyalakan api bunsen, lalu kita bersihkan objek glassnya, lalu kita sterilkan OC, lalu kita ambil 1-2 tetes larutan LPCB, kita menggunakan LPCB atau koh jika menggunakan koh, lalu kita ambil koloni jamur pada kultur dengan OC, dan selanjutnya kita suspensikan dengan larutan LPCB tadi atau koh tadi pada objek glass. Kemudian kita bisa tutup dengan cover glass, lalu kita sterilkan lagi OC, dan kita bisa meriksa di bawah mikroskop dengan pembalasan 10x10 maupun pembalasan 10x45. Nah, di sini adalah hasilnya untuk pewarnaan koh 10% dan ini dengan pewarnaan LPCB. Ini dapur saya. Ya, jadi cukup sekian
video tutorial praktikum mikrobiologi mengenai pewarnaan bakteri dan jamur dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.